Selamat datang di channel YouTube Suara Papua ID. Kali ini kami dari tim Suara Papua ID akan membahas tentang topik yang hangat dan menarik, yakni pernyataan penasihat khusus PBB tentang pencegahan genosida selama dialog interaktif pada sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia, lebih khusus konsentrasi tentang Papua Barat. Ini menjadi penting karena harapan oleh seluruh rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri di atas tanah Papua. Di bawah ini adalah pernyataan resmi yang kami sajikan. Semoga informasi yang aktual dan faktual ini bermanfaat bagi orang asli Papua dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa persoalan Papua langsung dibahas dan ditanggapi oleh Dewan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional. Pernyataan penasihat khusus PBB tentang pencegahan genosida selama dialog interaktif pada sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia. Pertanggal 4 Juli tahun 2023. Pernyataan resmi bahwa Yang Mulia, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk memperbarui Dewan Hak Asasi Manusia tentang mandat saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal untuk pencegahan genosida. Peran Dewan Hak Asasi Manusia tetap penting dalam mengambil tindakan atas situasi yang menjadi perhatian mandat saya. Sehari sebelum adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Majelis Umum mengadopsi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tanggal 9 Desember 1948 sebagai Konvensi Hak Asasi Manusia yang pertama. Ini menegaskan kembali beratnya kejahatan ini dan komitmen untuk memastikan pencegahan dan hukumannya. Tahun ini, 2023, kita memperingati 75 tahun Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan UDHL. Tema peringatan 75 tahun ini adalah Warisan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida masa lalu, sekarang, dan masa depan dari janji Never Again. Konvensi ini menetapkan genosida, baik yang dilakukan di masa damai maupun di masa perang, sebagai kejahatan terhadap hukum internasional. Konvensi juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan genosida. Saya diberi mandat untuk a. mengumpulkan informasi yang ada tentang pelanggaran besar dan serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang berasal dari etnis dan ras yang, jika tidak dicegah atau dihentikan, dapat menyebabkan genosida. B. Bertindak sebagai mekanisme peringatan dini kepada Sekretaris Jenderal dan melalui dia kepada Dewan Keamanan, dengan menyampaikan kepada mereka potensi situasi yang dapat mengakibatkan genosida. C. Membuat rekomendasi tentang tindakan untuk mencegah atau menghentikan genosida. D. Bekerja sama dengan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kegiatan pencegahan genosida dan bekerja untuk meningkatkan kapasitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menganalisis dan mengelola informasi yang berkaitan dengan genosida atau kejahatan terkait. Namun, saya tidak menyelidiki, melakukan pemantauan hak asasi manusia, atau situasi yang secara hukum memenuhi syarat baik yang sedang berlangsung atau dari masa lalu masing-masing sebagai genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebaliknya, saya membuat penilaian apakah ada risiko genosida yang terjadi dalam situasi tertentu, dengan tujuan mencegah atau menghentikan kejahatan tersebut jika diduga sudah terjadi. Strategi dan rencana aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ujaran kebencian, yang mencatat bahwa ujaran kebencian adalah pendahulu genosida, termasuk di Rwanda dan Bosnia-Herzegovina, diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada tahun 2019, dengan kantor saya ditunjuk sebagai titik fokus global PBB untuk ujaran kebencian. Yang Mulia,
Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, kita hidup di masa transformasi digital. Kaitan antara teknologi baru dan pencegahan diprioritaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia dalam resolusinya 49/9 Maret 2022 tentang pencegahan genosida. Sementara teknologi baru telah menghubungkan kita, mereka juga telah digunakan untuk pengawasan online, pelecehan, dan media sosial telah menyebar ke seluruh dunia, tanpa sumber daya dan kapasitas moderasi konten yang sesuai. Hal ini mengakibatkan penyebaran ujaran kebencian secara eksponensial secara online, yang seringkali dimanfaatkan untuk keuntungan politik yang memicu perpecahan, kekerasan, dan dalam kasus yang paling serius, kejahatan kekejaman. Kantor I memimpin setiap tahun, sejak 2020, mengadakan diskusi meja bundar dengan perusahaan teknologi dan media sosial. Kami telah mengembangkan pedoman kebijakan berdasarkan hasil dari pertemuan meja bundar yang akan diluncurkan besok. Pengungsi, migran, dan pencari suaka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran oleh penyelundup, pedagang manusia, milisi, dan kadang-kadang bahkan pejabat pemerintah. Meningkatnya jumlah migran dan pencari suaka yang meninggal dalam perjalanan, termasuk di laut, merupakan faktor risiko kejahatan kekejaman genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ujaran kebencian rasis dan diskriminasi terhadap pengungsi, migran, dan pencari suaka adalah praktik umum, lazim di wilayah transit dan begitu mereka tiba di tempat tujuan. Di Mediterania, pelanggaran dan pelanggaran yang didokumentasikan, terutama di Libya terhadap pengungsi, migran, dan pencari suaka, sebagaimana ditegaskan oleh Misi Pencari Fakta PBB Dewan Hak Asasi Manusia, dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Negara transit atau kedatangan migran perlu mengakhiri penangkapan sewenang-wenang, pengurungan dalam kondisi tidak manusiawi, dan penahanan migran dan pengungsi tanpa batas hanya berdasarkan status migrasi mereka. Mereka harus berfokus pada perlindungan hak asasi manusia daripada melanjutkan kebijakan yang mengakibatkan pengurungan orang dalam situasi pelecehan. Rute yang aman dan legal perlu dibuka, termasuk dengan menawarkan sejumlah tempat yang berarti untuk pemukiman kembali dan jalur alternatif menuju perlindungan internasional. Upaya yang lebih besar sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas pencarian dan penyelamatan di Laut Mediterania, untuk mendukung kerja LSM Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, dan untuk mengadopsi pengaturan bersama dan berbasis hak asasi manusia untuk pendaratan tepat waktu semua orang yang diselamatkan di laut, memastikan bahwa setiap pengungsi, migran dan pencari suaka yang diselamatkan di Mediterania Tengah atau di tempat lain diturunkan di tempat yang aman. Konflik yang muncul dan berlarut-larut dengan dampak yang menghancurkan bagi kehidupan manusia terus dibuktikan dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun di Suriah, di Yaman, Ukraina, Mozambik dan Burkina Faso, dan banyak lagi. Ada pelanggaran serius di sepanjang garis identitas di Afghanistan, dengan serangan terhadap tempat ibadah dan sekolah Syiah Hazara, di Mali, Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, termasuk laporan lanjutan tentang mobilisasi bersenjata di Upper Nile. Dewan Keamanan PBB, dalam resolusi 827/1993 dan 955/1994, meminta Konvensi Genosida untuk mendirikan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia. Pengadilan-pengadilan ini menunjukkan nilai dalam mengajukan bukti yang mungkin tidak diungkapkan, dan telah menjadi titik referensi, termasuk untuk menyangkal penolakan genosida terhadap genosida Tutsi di Rwanda dan genosida Srebrenica yang sedang berlangsung.
Proses pengadilan menunjukkan bukti penganiayaan dan pembunuhan yang sistematis, birokratis, dan disponsori negara. Tidak dapat diterima bahwa mereka yang selamat dari genosida ini sendiri berisiko dari para penyangkal. Sekali lagi, di Balkan Barat, saya prihatin atas ketegangan di sepanjang garis identitas yang bermanifestasi di Bosnia-Herzegovina melalui ketidakpercayaan yang semakin dalam dan penyangkalan yang semakin besar atas kejahatan masa lalu, khususnya genosida Srebrenica. Ketegangan yang meningkat telah disaksikan di Serbia dan Kosovo, dan lebih dari sebelumnya, perlu ada investasi yang kuat dalam perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah tersebut. Ini membutuhkan upaya tulus dari semua aktor untuk mengatasi warisan kejahatan masa lalu, merangkul dialog dan pemahaman, dan memastikan reparasi. Di Republik Demokratik Kongo, berbagai serangan terhadap warga sipil di sepanjang garis etnis, serta pembunuhan massal, kekerasan seksual, penculikan, perusakan harta benda dan serangan, termasuk terhadap kamp-kamp IDP yang dilakukan oleh banyak kelompok bersenjata terus berlanjut. Kantor saya telah secara konsisten mengidentifikasi faktor-faktor risiko genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di DRC. Upaya Uni Afrika dan Komunitas Afrika Timur untuk mengakhiri konflik kekerasan di wilayah di mana genosida terhadap suku Tutsi di Rwanda terjadi pada tahun 1994, patut dipuji. Konferensi internasional di Great Lakes Region, ICL, di mana DRC menjadi anggotanya, mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghukum genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan segala bentuk diskriminasi. My Office bekerja erat dengan ICL untuk mendukung pembentukan dan kegiatan komite regional dan mekanisme nasional yang jika didukung dapat menerapkan protokol ini yang dapat memastikan bahwa respons yang dikembangkan di tingkat nasional atau regional selaras dengan kebutuhan lokal. Di Sudan, saya sangat prihatin dengan pertempuran yang sedang berlangsung antara militer Sudan dan pasukan dukungan cepat, RSF, dan kematian, cedera, pemindahan ribuan orang dalam perang yang tidak menghormati bahkan gencatan senjata Idul Fitri. Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan, di tengah kekosongan keamanan dan celah perlindungan di beberapa negara bagian, termasuk di Darfur, Kordofan, serta di negara bagian Nil Biru. Pada November 2022, saya telah menyuarakan keprihatinan atas ratusan warga sipil yang tewas dalam bentrokan antarkomunal atas sengketa tanah di antara komunitas etnis Hausa, Fun, dan Berta di negara bagian Nil Biru. Kekerasan ini akan segera melanda seluruh Sudan dalam perang saudara, dengan risiko tinggi terjadinya kejahatan kekejaman. Saya menyambut pengarahan penuntut ICC kepada Dewan Keamanan tentang situasi di Darfur sebagai kesempatan untuk terlibat dan mendorong akuntabilitas. Saya mendukung intervensi Uni Afrika, termasuk mekanisme trilateral, Uni Afrika, Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyerukan kepemimpinan Dewan Keamanan sebagai bagian integral dari mekanisme trilateral tersebut, termasuk bahasa atau konkret. Tindakan yang menggemakan gravitasi dari apa yang sedang berlangsung di Sudan dan di Darfur. Serangan-serangan ini dapat menjadi faktor risiko kejahatan kekejaman genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saya memperingatkan Dewan hari ini bahwa konflik di Sudan memiliki kapasitas untuk memicu kekerasan di seluruh wilayah, termasuk di sepanjang garis etnis. Di wilayah Sahel Tengah, kekerasan antar komunitas dan ekstremisme kekerasan terus berlanjut, dengan warga sipil menghadapi serangan yang ditargetkan di sepanjang garis etnis dan komunitas, perlakuan buruk, penghancuran harta benda serta ujaran kebencian dan diskriminatif.
Di Myanmar, krisis terus menghadirkan risiko tinggi bagi penduduk sipil, dengan Rohingya tetap menjadi salah satu minoritas yang paling terpinggirkan dan rentan di negara tersebut dan di seluruh wilayah. Investigasi telah dilakukan oleh misi pencari fakta yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia, dan proses pertanggungjawaban di ICC, ICJ dan YEM terus berlanjut. Rohingya tetap sangat rentan. Ethiopia dipuji karena perjanjian damai, namun, saya mengulangi seruan saya kepada pihak berwenang Ethiopia untuk memperkuat mekanisme nasional untuk pertanggungjawaban ketegangan etnis dan agama, ujaran kebencian dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, mengatasi akar penyebab kekerasan etnis, dan mendorong kohesi dan rekonsiliasi nasional. Hal ini perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan rekomendasi dari Komisi Internasional Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Warga Haiti dihadapkan pada tantangan pemerintahan dan kemiskinan serta bencana yang sering terjadi seperti gempa bumi dan angin topan menghadapi risiko yang signifikan di rumah, termasuk dari geng kriminal. Orang-orang keturunan Haiti dan migran Haiti juga ditemui. Di beberapa tempat mereka mencari perlindungan dengan ujaran kebencian, pelanggaran HAM seperti rasisme, diskriminasi, dehumanisasi dan pengkambing hitaman tantangan ekonomi, terutama dalam wacana politik. Ini bisa meletakkan dasar di beberapa negara tempat mereka mencari perlindungan untuk kejahatan-kekejaman. Di Armenia dan Azerbaijan, saya menggaungkan seruan untuk dialog dan perdamaian, dan untuk menghindari eskalasi ketegangan. Berdasarkan perintah yang mengikat dari Mahkamah Internasional, saya juga menegaskan kembali seruan yang dibuat untuk mempromosikan pergerakan yang bebas dan aman melalui koridor Lashin. Di Brasil, saya telah berbicara secara konsisten tentang situasi masyarakat adat dan masyarakat keturunan Afrika. Saya melihat langsung dampak penambangan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap Yanomami di negara bagian Roraima dan Guarani Kaiowá di negara bagian Mato Grosso do Sul. Pembunuhan, para pemimpin mereka dan pembela hak asasi manusia dan lingkungan, serta pemerkosaan perempuan dan anak perempuan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan didokumentasikan dengan baik. Profil dan penargetan rasial oleh polisi terhadap orang-orang keturunan Afrika harus ditangani. Saya menyambut baik kerjasama pemerintah dalam memfasilitasi kunjungan saya baru-baru ini dan menindaklanjuti rekomendasi saya. Di Indonesia, situasi hak asasi manusia di Papua masih sangat memprihatinkan. Ini termasuk dugaan pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan orang Papua dan tidak diakuinya hak-hak orang asli Papua yang telah memungkinkan dugaan perampasan tanah adat. Penilaian dan bantuan kemanusiaan serta dialog yang tulus dan inklusif untuk mengatasi keluhan mendasar sangat dianjurkan. Dalam banyak situasi, seperti DRC dan Yanomami, Guarani Kaiowá, dan masyarakat Papua, faktor risiko tidak dapat dikurangi tanpa menangani peran industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam. Kami tahu betul dampak dan warisan yang menghancurkan dari generasi ke generasi yang ditimbulkan oleh genosida terhadap para korban, komunitas sasaran, dan masyarakat. Oleh karena itu, keharusan untuk mencegah genosida adalah legal dan moral. Ini termasuk penindakan-penindakan dini di tingkat komunitas, nasional, regional, dan internasional terhadap tanda-tanda peringatan dan indikator risiko, termasuk kekerasan dan diskriminasi berdasarkan identitas, ujaran kebencian dan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak fundamental terhadap penduduk sipil. Kegagalan untuk segera menanggapi tanda-tanda peringatan tersebut memungkinkan genosida terjadi.
Pencegahan genosida dan kejahatan terkait erat dengan memastikan akuntabilitas. Gagal meminta pertanggungjawaban pelaku dan membiarkan impunitas meningkatkan risiko genosida di masa depan. Demikian pula, penolakan genosida masa lalu menghambat pencarian kebenaran dan rekonsiliasi. Saya akan terus bekerja sama dengan Dewan ini untuk mendorong pencegahan dan akuntabilitas. Yang mulia, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Dewan Hak Asasi Manusia dan mekanismenya terus memberikan kontribusi penting dalam mencegah genosida. Saya mendorong Dewan ini untuk melanjutkan upaya ini dan dengan fokus khusus pada situasi yang telah saya soroti hari ini, termasuk melalui tinjauan berkala universal. Saya akan terus meningkatkan kewaspadaan dan mendukung upaya nasional, regional, dan internasional untuk pencegahan kekejaman. Genosida adalah sebuah proses, dan menjadi perlu waktu untuk mempersiapkannya. Genosida adalah sebuah proses yang dapat dicegah. Terima kasih. Sumber: Elis Wairimu Endritu, Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah berkat, jika tidak setidaknya jadilah alat.